رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kitabnya buka dulu, langsung saja ke halaman 24 yang alladzi yahrumu bil haji itu saja. Nanti yang lainnya saya jelasin dari di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ila hadratin nabiyina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amina wa ammatina wa ila kulli musannif fi hadzal kitab ghafarallahu dzunubahu wa satara uyubahu wa askanahum bil jannah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau pada bisa burdah mah sebulan sekali ada yang burdah, kami burdah ada. Jadi sebulan sekali, nah, kalau memang pada bisa baca burdah pakai hadroh, nanti hadrohnya ada di saya. Silakan aja bikin sebulan sekali bikin hadis burdah gabungan sama jamaahnya Ustaz Bobor di masjid. Setiap sebulan sekali baca burdah, nanti habis burdah baru siapa yang kabar nanti bisa Ustaz Bogor, bisa saya. Kalau memang mau ada perubahan dalam pengajian, jadi burdah kampung sigar untuk umum gitu. Jadi di masjid, jadi burdahannya panitianya ya jamaah diundangnya seluruh masyarakatnya, ya benar. Dari itu dari sini, membeli itu bisa baca burdah, alat bisa baca. Kalau ada bisa belajar, itu burdah sudah sekali bapak yang malam berpok itu. Apa itu? Kalau memang punya niat mau merangin hadis burdah, kalau berpok yang sudah sekali tidak bukan siapa sudah semua kaki biar orang sekitar apa sih juga
kampung kita mungkin jarang orang baca selawatan. Selawatannya cuma mau maghrib sama ada maulid. Kita bikin aja mudahan tiap bulan sekali. Ya kalau punya dana ya pakai orang, ya pakai udang, Pak Komar, awal kalau punya dana ya kita aja. Itu coba nanti dibuat mudahan sebulan sekali. Malamnya udah kalau keluarga sebulan sekali kita mudahan ada yang isi materi kira-kira boleh itu mudahan kampung Sidat jamaah Masjid Al-Ma'idah biar berkah. Nanti jangan dong jamaah asmok ulangi mati sekali. Di Sidat ada berapa? 30 mati sekali. Tapi jamaahnya udah 3 bisa. Enggak semua misalnya bukan putri orang-orang tua mudah nanti tapi itu sih supaya nanti kita yang ramai nanti boleh nanti ada kita jadi setiap bulan kita ngadain mudah-mudahan nanti alhamdulillah kalau nggak bisa kan bisa belajar. Silakan dibuka halaman 24 yang alladzi yahrumu bil haid. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yahrumu bil haid wan nifas. Perkara yang haram dengan sebab haid dan nifas. Kemarin darah haid itu adalah darah yang keluar menandakan bahwa perempuan itu dinyatakan balik. Darah haid itu adalah darah yang keluar umur haid yang ternyata haid itu menandakan perempuan itu dianggap balik. Nifas dan darah nifas. Darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Itu namanya darah nifas. Yahrumu bil haidi wan nifasi. Yahrumu haram bil haidi dengan sebab haid wan nifasi dan nifas apa aqwa. Orang itu keliling di Ka'bah. Perempuan umroh. Perempuan itu haji. Ternyata dia tawaf di Ka'bah. Pas tawaf ternyata dia keluar haid. Maka tawafnya haram. Kenapa alasannya tawafnya haram? Karena tawaf hanya ada di Masjidil Haram. Ibadah itu dasarnya depan. Orang ibadah kepada Allah itu depan. Satu, ada ibadah yang waktunya tertentu, tetapi tempatnya tidak tertentu. Jadi satu, ada orang ibadah kepada Allah yang waktunya tertentu, tapi tempatnya tidak tertentu. Waktunya tertentu, tempatnya tidak tertentu. Sholat waktunya tertentu, tempatnya tidak tertentu. Mau di mana jadi? Mau di masjid jadi, mau di rumah jadi, mau di kereta jadi, mau di mobil jadi, mau di pesawat. Karena waktunya saja yang tertentu, tetapi tempatnya tidak tertentu. Ingat, ibadah sholat itu waktunya tertentu, tetapi tempatnya tidak tertentu. Satu tuh, waktunya tertentu, tempatnya tidak tertentu. Apa tuh? Sholat. Itu sholat di 80, waktunya nggak ada. Itu kodok namanya. Yang kedua, ada ibadah yang
waktunya kapan aja boleh, tapi tempatnya tertentu adalah umroh. Tempatnya hanya di Mekah. Di luar Mekah nggak boleh. Karena waktunya tidak tertentu, tapi tempatnya tertentu. Itu namanya umroh, ibadah umroh. Dari mana lu Roy? Harus umroh? Gimana? Pondok Gede? Enggak, bohongan itu. Karena umroh tempatnya tertentu. Jadi yang pertama ada ibadah yang waktunya tertentu, tempatnya tidak tertentu. Yang kedua ada ibadah yang tempatnya tertentu, waktunya tidak tertentu. Umroh. Yang ketiga ada ibadah tempat dan waktunya tertentu. Haji. Haji waktunya tertentu, tempatnya tertentu. Bisa orang sekarang mau haji enggak, haji hanya bisa masuk dari awal bulan Syawal sampai Dzulhijjah. Setelah itu enggak ada orang haji. Tempatnya tertentu di Ka'bah, waktunya tertentu. Ada ibadah yang nomor keempat, waktunya tidak tertentu, tempatnya tidak tertentu. Apa tuh? Doa. Waktunya kapan aja. Malah banyak habis diputusin perempuan doanya. Waktunya kapan aja, tempatnya kapan aja. Di WC jadi, di rumah jadi. Jadi ibadah itu ada empat. Sama kayak laki-laki. Tipe laki-laki ketiga. Dalam kitab Mau'izatun Nasihin, Imam Hasan As-Sadili berkata, Ar-rijal ala salasati aqsamin. Laki-laki itu ada tiga tipe. Satu, rajulun kal gizai. Laki-laki seperti makanan tiap hari harus ada. Pokoknya bahwa kalau ada yang mati, udah mati saya. Itu namanya laki-laki seperti makanan, kagak mau boleh ditinggalin sekali. Itu lagi WA, siapa kagak gimana? Kalau WA pakai lain malah mudahan baruli. Itu namanya laki-laki tipenya kayak makanan, tiap hari harus ada. Ada lagi laki-laki yang kedua, kata Imam Hasan dalam kitab Mau'izatun Nasihin, ar-rajulu kal dawai. Laki-laki seperti obat. Ada laki-laki seperti kalau sakit kan dibutuhin. Kalau udah disakitin orang baru lu di mana Bang? Ayo gua ajakin ngopi. Kenapa? Habis putusan. Habis putusan baru ditawarin dia main. Itu namanya laki-laki seperti obat. Jadi dia dibutuhkan ketika sakit. Ada yang ketiga, ar-rajulu kadai. Laki-laki seperti penyakit nggak bakal dibutuhin orang. Jangan dia mau dia mau dan gitu. Nah, pokoknya kalau dia mau laksa. Kenapa ya laki-laki seperti penyakit. Nah, di dalam tawaf, ingat tawaf itu adalah keliling di Ka'bah. Maka orang haid itu kagak boleh ketika dia haid atau nifas. Perempuan umroh lagi haid nggak boleh, haram dia tawaf. Kenapa alasannya haram dia tawaf? Karena tawaf itu ada di dalam masjid. Alasannya karena tawaf ada di dalam kitab Kasyifatus saja di Syarhi Safinatin Najah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau seandainya tawaf itu seperti wukuf, tawaf itu nggak ada di dalam masjid, karena tawaf adanya di Masjidil Haram. Pernah ke sana? Belum, nggak pernah ke sana. Saya sih mau pikir masih udah lagi. Kalau tawaf itu ada di Masjidil Haram, maka kalau di Masjidil Haram, karena bukan zatnya tawafnya yang jadi haram, karena masuk masjid. Makanya kalau ternyata nanti ente haji, kemudian wukuf, perempuan lagi boleh, wukuf boleh, karena wukuf bukan di dalam. Jadi
doa bagi orang haid kagak boleh dia doa. Yang kedua, wassolatu, dan sholat. Orang haid haram sholat. Kalau lagi yang sholat dia lokal pertama Allahu Akbar keluar darah haid haram. Dan juga orang haid itu kagak boleh dia selain kagak boleh sholat, orang haid juga kagak perlu mengkodokkan sholat. Karena alasannya kalau dikodoin perempuan itu jadi berat. Kenapa berat? Karena sholat itu tiap hari ada. Alasannya kayak begini, misalkan ada orang nanya, agama itu sama? Gak mungkin agama itu sama. Kenapa? Kalau agama sama, ntar ada perkataan begini, lu ngaji kagak ngaji masuk surga, pilih yang mana? Ngaji masuk surga, kagak ngaji masuk, pilih yang mana? Ya kagak ngaji lah, enak kagak ngaji masuk surga. Sholat masuk surga, kagak sholat masuk, pilih yang mana? Yang sholat goblok namanya, kan berdua masuk surga. Karena agama itu sama, nggak mungkin agama itu sama. Kalau agama sama berarti orang kagak sholat bisa masuk surga yang kagak sholat. Jadi agama itu nggak mungkin sama. Kata Allah, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jangan kau mencari agama selain Islam, yang itu inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah hanya satu, agama Islam. Jadi kalau ada yang nanya, Nabi Adam agamanya apa? Islam. Nabi Ibrahim agamanya apa? Islam. Nabi Musa agamanya apa? Islam. Cuma kitabnya saja yang beda-beda. Cuma kitabnya yang beda-beda. Agamanya. Jadi Yahudi nggak ada apa. Yahudi nggak beragama. Yahudi itu kelompok. Tinggal. Walan tardohan kal Yahudi wal Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi nggak mungkin ridho kalau orang Islam nggak masuk agama. Jadi Yahudi bukan agama. Yahudi itu kelompok. Dan Israel itu. Jadi yang kedua adalah sholat. Perempuan yang haid harus sholat, dan perempuan yang haid juga kagak perlu mengkodokkan sholat. Yang ketiga, wa masul mushafi. Perempuan yang haid haram memegang Quran. Kenapa kata-katanya mushaf bukan Al-Quran? Itu dalam fikih itu. Kenapa kata-katanya memegang mushaf? Arti mushaf itu lembaran. Sekali lagi, arti mushaf itu lembaran Al-Quran. Sekali lagi, arti mushaf itu lembaran Al-Quran. Dan setiap mushaf namanya Al-Quran. Selembar dari Al-Quran namanya mushaf. Kenapa disebut mushaf? Karena mushaf itu hanya sebatas lembaran Quran. Sekalipun di situ ayat Qurannya cuma satu kata. Perempuan yang haid haram. Contoh, kalau sekarang ibu-ibu megang surat Yasin. Nah, kalau di Yasinan, haid ibu-ibu megang surat Yasin haram. Itu. Di kita itu yang banyak dosa itu di kita itu gara-gara pada Yasinan itu banyak dosanya tuh. Apa? Orang Yasinan tapi kakinya lebih mulia daripada Yasin. Besek dia bantuin, takut diambil orang, Yasin dia taruh di kakinya. Coba kalau nggak percaya. Yasinan rata-rata Yasin taruh di mana? Di bawah. Besek di mana? Tangan denteng. Yasin di bawah, kita dilangkai Yasin. Itu namanya basic dosa. Nah iya kenapa? Karena muliaan Al-Quran daripada kakimu.
Itu tanpa Quran kita nggak jadi manusia. Tanpa Quran kita nggak mungkin jadi orang lah. Nggak ada Qurannya nggak ada kitanya. Jadi hati-hati di dalam yasinan malam Jumat kalau bisa, dan usahakan jangan sampai yasinan ditaruh di bawah, PC ditaruh di atas. Itu kenapa? Karena bagian daripada menghinakan Al-Quran. Udah tuh, makanya banyak orang pada dosa gara-gara Yasin. Itu diantara masih banyak, bukan sedikit, di kampung kita juga masih banyak. Yasin memakai taruh Quran terjelang air, Yasin di bawah. Hati-hati, itu namanya mimbabi ihanatil Quran. Itu dari bagian menghinakan Al-Quran. Jadi orang yang haram megang Quran, karena kata Allah tidak boleh layan masukil al-Quran, tidak boleh megang Al-Quran itu Quran kecuali bagi orang-orang yang suci. Artinya orang-orang yang punya haid dan orang-orang yang punya wudu. Selanjutnya wahamluhu, dan membawa Al-Quran. Haram membawa Al-Quran lagi haid. Kita haram bawa Al-Quran kecuali bawahnya beserta barang-barang lain. Contoh sekolah di MAN 12, kata gurunya besok bawa Quran, hari Jumat mau baca Quran, simaknya bawa Quran, kita haid. Maka kalau kita haid, ingat, kalau bisa jangan dipegang bawahnya, minta masukin, kemudian juga suruh juga kalau dipegang. Bagaimana caranya? HP aja, jangan masuk Quran. Karena haram memegang Al-Quran bagi orang yang haid. Satu lagi, walur supil masjid, haram juga bagi orang yang haid diam di masjid. Nah, kenapa pengajian? Tuh perdebatan, perempuan kalau bisa, kalau ngaji yang haid jangan di masjid. Bukan berarti ngajinya kagak boleh di masjid, tapi yang haid jangan di masjid. Alasannya karena masjid itu mulia, sedangkan orang haid itu najis. Tidak mungkin rumah Allah dimasuki oleh orang-orang yang najis. Akhirnya ulama menyatakan bahwa orang haid haram diam di masjid. Karena rumah Allah itu mulia. Makanya kalau lagi haid jangan masuk masjid. Saya nggak masuk masjid sih, cuma di emperan masjid sama. Karena masjid itu adalah mau dibalis sholat. Selama tanahnya itu diwakafin sholat, itu namanya mas. Karena di zaman Rasulullah masjid ada keramik, pasir semua. Jadi apapun yang diwakafkan untuk masjid, sekalipun sebidang tanah, itu namanya mas. Kayak sekarang ini masjid nih, orang perempuan haid duduk di sini, saya nggak di dalam masjid, saya kan di luar dong, di keramik, ya masjid, karena tanahnya diwakafin untuk itu yang jadi persoalan. Alasannya secara logis, kenapa? Karena rumah Allah itu mulia, maka rumah Allah mulia. Perempuan yang lagi haid itu membawa najis. Gampangnya kalau ente punya tangan ditaruh tai kotak bawa ke dalam, enggak ente lempar tai kotak ke dalam masjid, cuma ente bawa sama haram. Kenapa? Karena membawa tai kotak ke dalam. Begitu juga perempuan yang dia lagi haid najis, dia masuk, maka dia sama saja badannya membawa najis. Maka karena rumah Allah yang mulia, usahakan yang mulia ini jangan ditempati dengan badan yang najis. Maka dari situ ulama fikih mengatakan selain hadis-hadis yang lain bahwa orang haid masuk masjid haram selama tanah itu diwakafkan untuk masjid. Karena yang namanya masjid mau dibalis sholat. Segala sesuatu yang diwakafkan untuk sholat namanya mas. Sekalipun namanya musol,
sholat. Karena apa saja yang diwakafkan untuk masjid, sekali lagi, setiap sesuatu yang diwakafkan untuk sholat namanya masjid. Sekalipun namanya musol, karena wakafnya untuk sholat. Setiap yang wakaf untuk sholat namanya masjid. Sekalipun kata orang Sika, sekalipun kata orang Tanah Koja, sekalipun kata orang Indonesia musola. Tapi secara definisi fikih itu namanya masjid. Gitu. Al-ismu yang ada dari musamaya, nama itu bisa saja berbilang-bilangan yang dikatakan. Karena kalau kita ngomong sholat di Sukabumi nggak ada. Sekecil-kecilnya tempat sholat di Sukabumi cuma ada namanya Langgar sama Masjid Goir Jami, nggak ada musola. Cuma yang ada di kampung kita, di Arab ada musola. Yang kemarin saya musola yang ada namanya masjid semua. Jadi kalau kita ada musola, tapi intinya baik musola maupun langgar maupun apapun, kalau udah diwakaf buat sholat namanya masjid. Jadi orang kagak boleh masuk masjid. Wa qira'atul Qur'an wallahu a'lam bishawab. Coba nanti kita usahakan mudah-mudahan jadi sebulan sekali kita baca burdahan. Ini alhamdulillah bagus-bagus. Suaranya kalau itu jelek mah ya susah. Itu yang perlu bacanya, cari orangnya, nanti tinggal gabungan. Kita baca burdahan sebulan sekali di depan Masjid Al-Madiyah dan dipelopori oleh anak muda di Masjid Al-Madiyah. Nanti semua undang. Makanan dari mana? Makanannya minum buah ta'ala. Ada makanan karena ada air dong kayak mujair apa? Mujair air dong itu. Berarti kita berkata, coba kita bikin suasana baru. Tiap bulan sekali kita ngadain burdahan kamu segar. Itu apa nanti kalau coba itu pelopor anak muda. Kalau yang beberapa tahun makanya pentingnya beberapa tahun dia kenang-kenangan. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba jama'atina fi hadzal masjid wa dzunuba ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma a'inna bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa aqimna bit taqwa wa jannibna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.